Selamat berjumpa kembali rekan-rekan yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita memasuki minggu yang kedua dan ini adalah pelajaran kita yang kedua. Kali ini kita akan belajar bersama-sama masih berkenaan tentang murid Yesus, namun memiliki pokok khusus yang akan kita pelajari hari ini, yaitu bahwa murid Yesus seharusnya tidak terbelenggu oleh harta. Nah, inilah yang akan kita diskusikan sepanjang kelas kita pada hari ini. Namun sebelum kita akan lanjut, mari kita berdoa terlebih dahulu dan mohon tuntunan Tuhan Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang mengasihi kami, sungguh kami bersyukur kepadamu untuk kebaikan Tuhan yang menganugerahi kami kembali kesempatan untuk belajar dari bagian-bagian sabdamu. Kami mohon tuntunan Tuhan, mohon pimpinan Tuhan, penyertaan Tuhan, dan arahan Tuhan, supaya kami tidak menyimpang apa yang menjadi ketetapan Tuhan untuk kami, murid-murid-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari ini. Nama Tuhan diagungkan di tengah-tengah kami. Amin. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita semuanya paham tentang satu istilah yang dipakai di dalam kehidupan kekristenan, yaitu orang Kristen duniawi. Nah, apakah yang dimaksud dengan orang Kristen duniawi ini? Sebenarnya orang Kristen duniawi merupakan istilah saja. Istilah yang sering diungkapkan dan menggambarkan kehidupan Kristen yang tidak bisa terlepas dari kekayaan duniawinya. Jadi boleh dikatakan orang Kristen duniawi adalah orang Kristen yang terikat pada perkara-perkara duniawi. Rasanya kita semuanya paham dengan hal semacam itu. Jadi, jikalau seorang Kristen benar-benar sangat kuat atau masih kuat dipengaruhi oleh sifat kedagingannya, maka dia sering disebut sebagai orang-orang Kristen duniawi. Artinya, bahwa hidupnya benar-benar masih dikontrol, dikuasai, diarahkan karena terikat pada perkara-perkara yang bersifat duniawi. Jadi itulah yang dimaksud dengan orang Kristen duniawi. Nah, namun kita jangan lupa ya, bahwa orang Kristen duniawi tidak akan bisa terus-menerus demikian seumur hidupnya. Biasanya dia tidak akan tentram, karena dalam hatinya Roh Tuhan selalu mengingatkan bahwa dia adalah milik Kristus, dan harus hidup sesuai dengan kehidupan yang Tuhan sediakan, yaitu kehidupan di dalam kekudusan, kehidupan yang benar-benar berbeda dari kehidupan sebelumnya. Dan itulah sebenarnya makna pertobatan yang sesungguhnya. Kalau kita akan mempelajari pada hari ini dari kitab Matius pasal 19, dari ayat 16 sampai 26, kita akan belajar bersama-sama tentang perkara ini, yaitu tentang seorang pemuda yang begitu taat di dalam beragama pada waktu itu adalah agama Yahudi, tapi hatinya masih sangat kuat terikat dengan kekayaannya. Matius pasal yang ke-19, ayat yang ke-16, sampai dengan ayat yang ke-26. Mari kita baca bersama-sama ayat-ayat ini. Saya akan membacakannya dari Alkitab. Saudara bisa mengikuti dari kitab suci masing-masing. Ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, "Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik.
Tetapi jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah. Kata orang itu kepadanya, perintah yang mana? Kata Yesus, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Dan kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Kata orang muda itu kepadanya, semuanya itu telah kuturuti, apalagi yang masih kurang. Kata Yesus kepadanya, jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu, dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih, sebab banyak hartanya. Yesus berkata kepada murid-muridnya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya sukar sekali bagi seorang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Sekali lagi aku berkata kepadamu, lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Ketika murid-murid mendengar itu, sangat gemparlah mereka dan berkata, jika demikian siapakah yang dapat diselamatkan? Yesus memandang mereka dan berkata, bagi manusia hal ini tidak mungkin, tetapi bagi Allah segala sesuatu mungkin. Sedemikian jauh pembacaan Alkitab kita yang diambil dari Matius pasal 19 ayat yang ke-16 sampai dengan ayat yang ke-26. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di dalam kehidupan kekristenan ada istilah orang Kristen duniawi. Itu artinya adalah orang Kristen yang memiliki keterikatan erat dengan dunia ini, terutama tentang sifat-sifat duniawi. Duniawi yang disebutkan di dalam Alkitab dan sering kita dengar, itu adalah diterjemahkan dari kata sarkikos di dalam bahasa Yunani. Artinya itu adalah kedagingan. Hal ini bukan soal sikap terhadap kekayaan saja sebenarnya, tetapi lebih pada sikap hati yang terikat pada hal-hal kedagingan. Misalnya kesombongan, egois, dan seterusnya. Nah, saudara sekalian, kalau kita bicara soal kekayaan, sebenarnya kekayaan itu netral sifatnya. Tidak jahat, tidak juga baik, netral saja. Ada kata bijak yang berbunyi, memang kekayaan itu adalah hamba yang baik, tetapi sebagai tuan yang jahat. Artinya bukan kekayaan itulah yang menyebabkan orang jatuh, tetapi sikapnya terhadap kekayaan itu. Kekayaan itu kalau dipakai, diatur dengan bijak, itu akan menjadi hamba yang baik. Tetapi kalau kekayaan itu sudah menjadi tuan, artinya dia yang mengontrol hidup kita, akhirnya ia menjadi tuan yang jahat, karena dialah yang mengatur seluruh hidup kita. Sifat egois dan sifat mementingkan diri sendiri sangat nampak di dalam hal ini. Jadi saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kekayaan itu netral sifatnya. Kekayaan itu bisa dipakai untuk hal-hal yang baik, namun kalau kekayaan itu mengontrol hidup seseorang, menjadi tuan, maka itu semuanya akan menjadi merusak kehidupan orang tersebut. Nah, di dalam kisah pemuda yang taat beragama Yahudi
yang dituliskan di dalam kitab Matius yang sudah kita baca tadi menjelaskan tentang perkara ini. Sebenarnya pokok ini akan mengajarkan kepada kita bahwa orang Kristen harus berjuang supaya tidak terbelenggu oleh keduniawian, diawali dengan keputusan pribadinya dan berkomitmen penuh untuk menanggalkannya. Bukan menanggalkan kekayaan maksudnya, tapi menanggalkan sifat kedagingan yang menjatuhkan dan merusak kehidupan kita. Dan inilah yang menjadi inti dari pelajaran kita pada hari ini. Tidak terikat dengan dunia. Ini dituliskan di dalam kitab Matius pasal yang ke-19 ayat yang ke-16 sampai dengan ayat yang ke-20. Ayat ke-16 memberi tahu kepada kita. Ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, "Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Ini adalah pertanyaan yang sangat penting dan sering dipertanyakan oleh semua orang Kristen. Tekanannya adalah perbuatan. Apa yang harus kuperbuat supaya memperoleh hidup yang kekal? Seolah-olah kehidupan kekal itu bisa diraih, bisa dicapai, bisa didapat karena perbuatan-perbuatan tertentu. Ini ditanyakan langsung oleh pemuda yang dituliskan di dalam Matius pasal 19. Sebagai seorang Yahudi yang taat dan boleh dikatakan sangat taat, pemuda ini mengungkapkan kebanggaannya atas ketaatannya kepada kitab suci mereka, yaitu kitab Taurat. Itu sebabnya kalau kita membaca ayat-ayat yang selanjutnya, dia bertanya perintah yang mana. Kata Yesus, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, hormatilah ayahmu dan ibumu, dan kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ayat 20 menyatakan betapa bangganya atas moralitasnya yang sangat tinggi. Kata orang muda itu kepadanya, "Semuanya itu telah kuturuti, apalagi yang masih kurang." Saudara sekalian, ada kebanggaan pada orang yang bersandar pada perbuatan-perbuatan saja. Karena apa? Perbuatan-perbuatan dengan moralitas yang tinggi, ukurannya adalah sesamanya. Ukurannya adalah orang lain yang ada di sekelilingnya. Dia membandingkan antara dirinya dengan saudara-saudaranya yang ada di sekelilingnya. Dia bisa memikirkan dia lebih baiklah daripada mereka itu. Sehingga dia dengan bangganya berkata bahwa dia memiliki moralitas yang lebih tinggi daripada teman-teman sejawatnya atau orang-orang sekelilingnya. Memang hidup di dunia ini kita harus memiliki moralitas yang baik, namun kehidupan Kristen bukan hanya masalah moralitas, sebab ia bisa menjadi alat atau titik kesombongan pribadi. Sekali lagi, karena ukurannya adalah orang lain. Ukurannya bukan tuntutan Tuhan, tetapi adalah orang-orang di sekelilingnya. Dan itulah yang menjadi pangkal kesombongan seseorang. Pemuda ini mengalami hal tersebut, dan itu dilaporkan di dalam kitab Matius pada pembacaan kita pada hari ini. Nah, itu sebabnya saudara sekalian kita harus melihat tentang paradigma harta. Hal yang sulit dari pemuda ini adalah meninggalkan hartanya.
Tuhan Yesus mengingatkan pada waktu beliau mengajar di bukit. Matius 6 ayat 21 memberitahu kita, karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Ini soal prioritas sebenarnya. Prioritas ketaatan atau siapakah yang menjadi tuan atas kehidupan seseorang. Siapakah yang mengontrol hidup kita? Kepada apa atau siapa orang meletakkan masa depannya atau menggantungkan hidupnya? Di dalam kitab 1 Timotius pasal yang ke-6 ayat 9 sampai 10, Paulus memperingatkan Timotius tentang bahaya ketamaan atas harta. Ingat saudara sekalian, ini bukan soal memiliki harta, tetapi bahaya ketamakan atas harta. Peringatan Paulus kepada Timotius, tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Kemudian dilanjutkan, karena akar segala kejahatan ialah cinta uang, sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai duka. Perhatikan, ini tentang cinta uang, bukan cinta sesama, bukan cinta keluarga, bukan cinta anak-anak, tapi cinta uang. Uang menjadi yang nomor satu, uang menjadi yang utama, uang menjadi prioritas tertinggi di dalam kehidupan orang tersebut. Kemudian karena itu menjadi prioritas tertinggi, maka ia memburu uang untuk mendapatkan lebih lagi, dan lebih lagi, sehingga akhirnya diingatkan, orang bisa menyimpang dari iman karena lebih percaya kepada uang, lebih percaya kepada kekayaan daripada kepada Tuhan sendiri. Akhirnya ia akan menyiksa dirinya dengan berbagai duka, karena pikirannya selalu pada uang, dan uang, kekayaan, dan kekayaan, sampai lupa kepada keluarga, lupa kepada anak-anaknya, lupa untuk mengasihi sesamanya. Paradigma tentang harta ini perlu mendapat perhatian kita sekalian. Jangan lupa saudara sekalian, bukan kita tidak boleh kaya, bukan, tetapi prioritasnya terletak di mana. Karena di mana ada hartamu, disitulah hatimu berada. Lalu, apakah orang Kristen itu adalah orang yang anti terhadap kekayaan? Bukan begitu maksudnya, tidak juga. Tetapi bahwa orang percaya itu harus menempatkan kekayaan pada proporsi yang tepat. Itu sebabnya di dalam kitab 1 Timotius pasal 6 ayat yang ke-17 memberitahukan hal ini kepada kita. Peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini agar mereka jangan tinggi hati dan jangan berharap pada sesuatu yang tidak tentu seperti kekayaan, melainkan pada Allah yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Jelas sekali saudara sekalian, apa yang diharapkan oleh Tuhan Allah untuk setiap umatnya, yaitu supaya tidak tinggi hati dan tidak berharap pada kekayaan, tetapi berharap kepada Tuhan yang mengatur
seluruh hidupnya. Jadi, rekan-rekan sekalian, bagaimana hubungannya dengan murid Kristus? Dalam hal ini, catatan kita berkenaan dengan kesempurnaan menjadi murid Yesus. Jawaban Yesus terhadap anak muda tadi sangat mengejutkan. Ada dua hal yang diajarkan Yesus. Yang pertama, menggunakan kekayaannya. Mungkin kekayaannya begitu besar, begitu berlimpah. Namun Tuhan Yesus mengajarkan dan memberitahu anak muda ini, karena dia begitu sayang kepada anak muda ini, supaya menggunakan kekayaannya untuk melakukan kehendak Tuhan, yaitu taat pada kehendak Allah atas kekayaannya. Artinya, ia memperhatikan orang-orang atau saudara-saudaranya yang memerlukan dukungan dia. Jadi tidak mementingkan dirinya sendiri, tapi memperhatikan orang-orang di sekelilingnya. Bukan mencintai kekayaannya, tetapi mencintai, mengasihi sesamanya manusia. Tentunya, kalau dia memiliki kekayaan yang berlimpah, dia bisa menggunakannya untuk mengikuti, menaati kehendak Tuhan. Ingatlah bahwa kehendak Tuhan adalah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Bukan kasihilah hartamu, bukan, tapi kasihilah sesamamu. Manusia lebih penting, menjadi prioritas utama dibanding hanya soal kekayaan yang bisa habis, bisa hilang. Itu yang pertama. Yang kedua, Tuhan Yesus mengatakan kepada pemuda yang kaya ini, ikutlah aku. Artinya bukan hanya sekedar mengikut Tuhan Yesus berjalan bersama dengan dia, namun itu berarti belajar dari dia. Ingatlah, Tuhan Yesus datang itu untuk menggenapi Taurat. Nah, dia adalah teladan sempurna dalam melakukan hukum Taurat. Karena dia datang untuk menggenapi hukum Taurat tersebut. Apa yang dikatakan di dalam hukum Taurat itu semuanya dilengkapi, dicerminkan, dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus. Itu sebabnya dia menggenapi apa yang tertulis di dalam seluruh kitab Taurat. Bukankah Tuhan Yesus pernah bersabda bahwa lebih mudah dunia ini lenyap dibanding satu titik pun dari hukum Taurat, karena semuanya harus digenapi. Jadi teladan utama untuk mengikuti kehidupan yang bermoralitas tinggi hanya Yesus Kristus. Jadi anak muda ini diundang untuk mengikuti dia. Panggilannya, satu, menggunakan kekayaannya untuk melakukan kehendak Tuhan. Yang kedua, mengikuti teladan Yesus Kristus, mengikut dia, menjadi muridnya. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, kesimpulan kita bersama, menjadi sempurna dan memperoleh hidup yang kekal bukan hanya cukup memiliki moralitas yang tinggi, itu penting, tetapi juga kurang. Dia harus ditambahkan. Jadi harus melepaskan belenggu keduniawian ini, kemudian mengikut Yesus, mengikut jejak tapak kaki Tuhan Yesus Kristus, mengikuti teladannya, tentunya dengan percaya kepada dia. Tidak mungkin seseorang akan mengikuti Yesus Kristus kalau tidak percaya kepadanya. Kunci yang pertama, percaya kepada dia dan mohon kekuatan dari Roh Kudus untuk bisa mengikuti langkah-langkah yang diajarkannya kepada kita sekalian. Langkah-langkah yang diteladankan untuk kita semua. Dan inilah saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, yang disebut dengan
penyangkalan diri atas keduniawian yang sesungguhnya. Sekali lagi, seperti pelajaran kita pada minggu yang pertama, mengatakan tidak kepada diri sendiri, tetapi mengatakan ya kepada Tuhan yang memanggil kita untuk menjadi umatnya. Nah, pertanyaannya adalah, siapkah kita untuk menjalankannya? Ini kesimpulan kita bersama. Kalau Kristus itu adalah Raja dalam kehidupan kita, Dia yang mengontrol hidup kita, yang mengatur hidup kita. Kristus hidup di dalamku dan mengatur hidupku, maka ego akan turun tahtanya. Kemudian sebagaimana minggu pertama kita belajar bahwa kehendak, akal budi, dan emosi tidak dikontrol oleh ego lagi, tetapi dikontrol oleh Kristus, karena Dialah yang mengarahkan kita. Dialah yang memerintah atas hidup kita. Dialah yang berkuasa atas hidup kita. Maka itu akan tercermin di dalam seluruh kehidupan keluarga kita, dengan istri, dengan anak-anak, karena semuanya akan mengikuti ketetapan Tuhan. Kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kalau demikian halnya, hai suami, kasihlah istrimu seperti Kristus mengasihi jemaatnya. Dalam hal ini, kita mengikuti ketetapan itu karena Kristus yang mengatur kita. Dengan demikian, kalau Kristus telah berkorban untuk kehidupan kita, maka seorang suami akan berkorban untuk istrinya juga. Dan istri hendaklah tunduk pada suaminya seperti jemaat tunduk kepada Kristus. Luar biasa, saudara sekalian, kehidupan keluarga akan dikontrol oleh Kristus. Nah, kemudian kehidupan yang berikutnya adalah kehidupan bermasyarakat. Pada lingkaran kita yang ini, lingkaran kita yang keempat ini, itu adalah kehidupan seluruh diri kita bersama dengan masyarakat sekeliling kita. Entah itu di dalam kebudayaan kita, tentang ekonomi, tentang pendidikan, politik, sosial, semuanya akan mencerminkan tentang kehadiran Kristus. Dan itu berkenaan dengan buah roh, kasih, sukacita, damai sejahtera, semuanya itu akan muncul di sana kalau Kristus hidup di dalamku dan mengatur hidupku. Roh Allah menyertai kita, menguatkan kita. Sekali lagi, ini bukan perbuatan kita, tetapi karena kasih Allah di dalam Yesus Kristus yang berkenan untuk membuat kita menjadi umatnya. Dikuatkan karena Roh Allah bersama-sama dengan diri kita dari hari ke hari. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, inilah kesimpulan dari pelajaran kita hari ini, supaya jangan kita terikat, dikontrol oleh harta kita atau oleh uang kita, tetapi dikontrol oleh Kristus. Termasuk kekayaan kita diatur oleh firman Allah, diatur oleh Kristus, bukan oleh diri kita sendiri. Ingat, harta itu adalah hamba yang baik, tetapi tuan yang jahat. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semuanya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari ini atas berkat-Mu. Kami sekalian dapat menikmati pelajaran kami meskipun dalam waktu yang singkat. Kiranya ini akan membuat kami menyadari betapa hebatnya pengaruh harta di dalam kehidupan manusia. Tuhan, tolonglah kami supaya kami tidak terikat oleh hal-hal duniawi ini, tetapi justru kami mengikatkan diri hanya kepada Tuhan Allah kami. Kami memuji Tuhan untuk segala kebaikan Tuhan. Ampunilah Tuhan akan segala pelanggaran kami.
akan segala kesalahan kami. Kami sampaikan doa ini dengan permohonan khusus. Kuatkan kami untuk terus berjalan mengikuti Juru Selamat kami, Tuhan kami Yesus Kristus. Dan di dalam namanya kami berdoa. Terima kasih Bapa. Amin. Terima kasih saudara sekalian, sampai jumpa pada pelajaran kita yang berikutnya. Damai sejahtera dari Allah Bapa kita, dari Tuhan kita Yesus Kristus, tuntunan pimpinan-pimpinan Roh Allah bersama-sama dengan kita. Amin.